Peraturannya itu meja nggak boleh ada barang apa-apa. Coba sekarang balik lihat mejanya semua, liatin. Coba kamu geser tuh kameranya, di situ ada apa? Oke, sekarang gue udah ditemenin sama 3 temen gue. Di sini ada Selina, ada Kinda sebagai anak-anak dari stase minor kita bilangnya. Stase minor tuh stase-stase yang lebih sebentar, lebih sedikit durasinya, yang cuma 4 minggu normalnya. Nah, habis itu ada Ali. Halo Ali. Yang sebagai wakil dari, bukan wakil lah ya, jadi kayak dia mewakili teman-temannya dari stase mayor. Stase mayor itu yang lebih besar. Jadi kayak 4 stase di FKUI yang lebih besar-besar tuh ada anak, ada Popjin, ada IPD, penyakit dalam, sama bedah. Nah, sekarang mungkin kalian memperkenalkan diri dulu ke teman-teman Sobat Dokwam ini. Hai semuanya, gue Selina. Halo Sobat Dokwam. Ya, saya Kinda. Ya, halo semuanya, nama saya Ali. Jadi di sini gue sama teman-teman gue akan ngebahas apa aja sih yang kita selama 2 bulan terakhir buat kita anak-anak kedokteran itu namanya jadi pembelajaran jarak jauh PJJ. Jadi kita online kayak gini untuk belajar intinya gitu. Sekarang pertanyaan pertama, gue mau nanya sama Ali dulu nih. Terakhir pas sebelum kita diliburin gara-gara COVID, lo lagi stase apa? Jadi kalau gue itu terakhir itu lagi stase IPD, tapi udah di minggu terakhir. Jadi di minggu ke-9. Ujian udah lewat. Jadi tinggal sisa-sisa ya rotasi-rotasi di departemen mana dong. Berubahnya itu pas udah ganti departemen seminggu kemudiannya, di situ tuh baru kaget tuh. Tiba-tiba disuruh belajarnya lewat aplikasi Zoom gini. Kalau kuliahnya itu jadi kuliahnya online, anak-anaknya itu harus udah login sekali jam 7 pagi. Walaupun login dong. Login, dipantau. Oh, ternyata dia ada nih jam 7. Dia bangun. Nanti dia sistemnya itu jadi kuliah dulu seminggu, kuliah keseluruhan bedah dari pagi dari jam sampai berapa sore. Jam berapa tuh? Dari jam 7 sampai jam 3 atau jam 4. Masuk minggu 2-3, kita tuh udah dipecah. Jadi dipecah jadi 2 kelompok besar, kelompok A sama B. Rotasi yang tadinya itu pas rotasi pada umumnya itu harusnya seminggu-seminggu, jadi misalkan di ortopedi seminggu, di urologi seminggu, ini jadi sehari. Jadi semua bedah itu satu departemen sehari. Belajarnya gimana? Jadi kita sehari itu dikasih pemicu, kita ngerjain bareng kelompok, terus nanti presentasi. Kan kalau kita yang udah lewat nih, kayak gue Selina sama Kinda udah lewat bedah kan kayak bedah tuh serunya karena jaganya, karena kayak lo masuk oka kayak wah, walaupun ujung-ujungnya lo kayak cuma di dinding doang nih. Aneh nyender-nyender doang gitu. Yang penting ngejahit sih sebenarnya. Terus ujiannya udah pernah online belum? Udah pernah ada ujian online belum? Peraturannya itu meja nggak boleh ada barang apa-apa. Jadi sebelum ujian, coba tunjukin semua mejanya. Tunjukin semua. Coba sekarang balik lihat mejanya semua, liatin. Oke, Ali nih udah nggak ada. Nih. Ada yang kurang lengkap gitu aja. Coba kamu geser tuh kameranya. Di situ ada apa? Heboh. Tadi kan Ali udah cerita-cerita nih tentang kehidupan mayor dia yang sangat tidak dia bayangkan gitu kan. Dari Seli sama Kinda gimana? Kayak mungkin dari Kinda dulu, kayak terakhir stase apa, terus akhirnya 2 stase terakhir kan, kamu tinggal 2 stase terakhir lagi kan? 2 stase akhirnya apa dan jadi kayak gimana? Aku 2 stase terakhir tuh stase pulmo sama stase neuro. Pas pulmo itu COVID, lagi pulmo iya. ya. Jadi dosennya benar-benar orang yang menangani pasien-pasien COVID. Bener, Dokter Erlina tuh kan. Stase kita tuh bener-bener excited banget sebenarnya sama PJJ. Jadi nggak disuruh nyalain video aja, semuanya nyalain video. Nyalain video terus kayak masih rebut-rebutan ngomong terima kasih dokter. Karena kan kayak aduh bayangin mereka tuh frontliner terus masih di RSP dan masih sempat ngajarin kita kan. Tapi di minggu-minggu akhir masuk minggu akhir tuh kita udah mulai kayak aduh malas. Jadi videonya udah mulai berguguran. Sudah mulai berguguran. Untuk preskasnya dokternya gitu yang nyariin kasusnya, terus kita tinggal
masuk-masukin data ke kasus. Kalau misalnya neuro itu menariknya dia ada kerja klinik virtual. Kita tanya jawab gitu sama dokternya. Jadi kita dibagi-bagi satu kelompok tuh bertujuh gitu. Terus kita dikasih kasus. Tapi kasusnya misalnya nggak semuanya langsung ketahuan. Jadi kita disuruh nebak diagnosisnya tuh apa. Oh, jadi Jadi lo kayak cuma kayak anamnesis, dibilang, anamnesis dokternya gitu. Kayak iya, role kita play gitu. anamnesis dokternya. Seru sih, itu seru Kayak banget. role play. Itu seru. Jadi nanti sampai tata laksana tuh sampai diagnosis. Kalau misalnya di tipe B, kita nggak ada CT scan, kita mau ngapain, dan lain-lain tuh, kita kayak lebih interaktif sih kalau misalnya kayak gitu. Dapat nggak kayak presentasi kasus COVID atau lain-lain? Dapat satu presentasi kasus tentang COVID. Terus dokternya juga niat banget. Jadi kita habis presentasi lama, kayak hampir 1,5 jam. Terus dokternya mau presentasi lagi setelah kita presentasi. Oh, jadi dia presentasiin tentang COVID ya, wah. Buat orang-orang yang suka pada cabut-cabutan, lo pikirkan pengajar-pengajar itu udah sampai mereka pasien masih mau ngajar, jangan nakal. Tapi intinya kita tuh sebagai koas yang minor ya, yang at least waktu itu lewat di Pulmo, kita udah disiapin dari awal tentang kayak COVID ini, bahwa lo tuh harus aware dari awal. Bukan berarti belum masuk ke Indonesia tuh artinya lo tuh kayak santai-santai aja gitu, nggak juga, tapi lo harus extra aware dengan kita diajari. Itu lo jadi salah satu pengurus stase kardiologi kan, yang harusnya stase kardiologi kan kayak, wah kita tuh harusnya intens di IGD, kita how to save a life gitu. Terus kita PJJ, gimana tuh Sel? Kita PJJ, tapi jujur PJJ kardiologi capek banget kan ya, kayak karena kita banyak tugasnya, tapi untungnya dari pihak pengurus tuh mereka ini banget sih, mereka tuh sangat amat udah tertata semuanya. Jadi sebagai sipen dari kita nggak terlalu banyak ngurusin ini itu, kita cuma ngikutin jadwal yang udah tersedia aja. Dan emang konsulen-konsulennya juga mereka nggak banyak reschedule, jadi mereka bener-bener stick to schedule yang ada. Mereka nyempetin banget, walaupun beberapa dokter, beberapa profesor tuh sampai kuliah pun masih pakai APD lengkap gitu loh. Sayangnya menurut gue di ACLS, karena kan ACLS tuh penting banget nggak sih, apalagi kita nanti pas di dokter umum kita akan terjun di IGD, di mana kayak penanganan awal buat kasus-kasus kayak gini tuh penting banget. Tapi kita cuma dapat untuk hafalin algoritmanya doang, dan kita nggak dapat tindakan langsungnya gitu. Mungkin nanti 2 minggu sisanya tuh ntar kita akan full on, katanya ya, sih ya. Full on ketemu pasien CLS. Sebenarnya kayak dari sesi PJJ ini lebih mengoptimalkan kayak kita bimbingan sama tutor-tutornya masing-masing ya. Jadi kayak sebenarnya dokter-dokternya masih benar-benar menyediakan waktu buat kita kayak online kayak gini. Jadi salah satu positifnya dari si PJJ itu kali ya. Jadi kita lebih kayak punya intense session sama tutornya juga. Iya sih. Sally sama Kinda kan sekarang lagi stase COVID, lagi stase pandemi kayak COVID ini kan. Apa sih itu sebenarnya ngapain? Apakah dengan stase itu kalian jadi lebih tahu banyak tentang COVID? Plus Kinda kan tadi udah dapat di stase Pulmo kan. Apakah stase ini jadi menambah ilmu lo lebih lagi tentang apa yang terjadi di luar sana secara medisnya ya, bukan yang secara awamnya gitu? Kalau misalnya lihat websitenya, itu websitenya sebenarnya bagus banget. Kalau misalnya dilihat desain grafisnya juga bagus banget, dia udah kayak modern banget lah. Jadi menggambarkan kalau misalnya sebenarnya FKW itu udah ready kalau misalnya masalah PJJ ya. Dan niat terus banget. Terus di situ juga, dan niat banget. Itu niat banget bentuknya. Terus itu sistemnya self-learning sama self-paced kan. Jadi kita bisa nentuin kapan aja kita mau belajar suka-suka kita. Tapi materi buat pembelajaran kita juga dikasih untuk latihannya. Gimana, balik lagi sih, gimana approach-nya kalau misalkan ada pasien datang dengan keluhan A, dengan keluhan B, terus gimana kita mau mendalami dari anamnesisnya, gitu-gitu. Jadi kita udah dikasih kayaknya platform. Yang ilustrasi kasus tuh highlight-nya gimana cara kita mengedukasi pasien nggak sih? Ya, jadi berarti sebenarnya kalau misalnya peran dari koas sendiri selama periode COVID ini, menurut kalian tuh gimana? Apa sih sebenarnya yang bisa dilakuin sama koas? Kalau gue tuh lebih kayak ini sih, Kak. Lebih peran di keluarga sama lingkungan sekitar. Jadi kan kayak FK itu gue udah terpapar sama hand hygiene sama ya prinsip masker ya. Bahkan hand hygiene itu masih suka asal-asalan. Di keluarga gue sendiri, even ibu gue yang anak-anaknya udah ada dokter 2 itu juga masih salah hand hygiene-nya. Dan kalau dikasih tahu itu tetap ya cukup keras kepala ya. Jadi itu PR juga kan untuk anak-anaknya. Sama prinsip maskernya. Jadi orang-orang itu pada ngira dengan mereka pakai masker itu, mereka aman dari COVID. Padahal selama lu nyentuh dan lu ngucek mata lu masih bisa kena COVID itu loh.
Jadi kayak informasinya itu nggak di-digest semuanya ya, cuman kayak beberapa informasi iya. diambil sepotong-sepotong. Jadi Cuma koas punya ternyata tanggung ini pakai jawab masker. nih. Nah, terus maskernya itu juga kadang-kadang dipakai itu lebih dari sehari, Kak. Padahal kan masker dia punya waktu efektifnya, misalkan 3 jam sampai 4 jam untuk masker bedah kalau nggak salah. Nah, ini kadang suka dipakai itu sama misalkan satpam dekat di komplek gue, dia tuh pakai masker yang sama itu kadang gunanya sampai 2 hari gitu. Jadi Agak kadang gue geli suka ya. ke gue supply juga lah sehari satu gitu. Yang stase kita yang tanggap pandemi itu kan kita harus bikin poster atau video Iya, edukasi edukasi berisikan masyarakat. berisikan pencegahan pengendalian infeksi. Apakah dengan kita PJJ ini mengurangi kompetensi kita sebagai dokter, dan sebenarnya apakah hal yang positif yang kita dapat dari PJJ ini? Kalau gue positifnya itu baru kepikiran mungkin ini gara-gara COVID ini ya, kita bisa menemukan suatu metode pembelajaran baru sih, Kak. Gue setuju. Jadi nggak selamanya kuliah itu harus tatap muka, jadi bisa online kayak gini. Sedangkan nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk ke rumah sakitnya, ya itu dipakai untuk ketemu pasien. Jadi untuk teori-teorinya ketemu dosen kita bisa dari kuliah online ini. Itu yang positif yang menurut gue dapet sih. Terus kita lebih nggak gaptek juga nggak sih kayak Balik lagi sih tadi kalau misalkan masalah teori sama penalaran klinis itu kan kalau teori kita bisa lah ya sambil waktu-waktu kosong kita belajar-belajar sendiri, baca-baca sendiri itu kayak emang udah ada referensinya juga udah dikasih semua dari pihak modulnya itu kita bisa kompeten lah di dalam bidang itu gitu. Kalau misalnya untuk penalaran klinis mungkin cukup terkompensasi dengan waktu diskusi sama pembimbing yang emang selama PJJ ini tuh jadi banyak banget waktu diskusi, kayak bisa sampai sehari tuh 3 jam, 4 jam diskusi sama pembimbing tuh karena pembimbingnya kan juga rata-rata di rumah ya. Mereka juga rotasi gitu untuk masuk ke rumah sakitnya. Jadi mereka waktunya juga cukup banyak untuk kita dan lebih kecil kelompok untuk diskusinya kayak bertiga, berempat, jadi lebih terfokuskan untuk diskusinya. Tapi mungkin kurangnya di pemeriksaan fisik sih menurut gue, kayak gak ada yang bisa gantiin periksa pasien langsung gitu, kayak mau lo lihat video, mau lo lihat apapun pemeriksaan fisik, rasanya sama lo periksa sendiri beneran tuh pasti akan beda. Nggak cuma gimana cara pemeriksaan fisik saja, tapi berinteraksi sosial ke orang itu beda banget kan. In the future, kita semua harus mulai bisa pakai online gitu. Kayak mungkin nanti di kedepannya kita akan bakal online terus dibandingkan ketemu yang capek. Jadi semua orang di semua tempat bisa dapat informasi yang sama. Ini juga mempermudah dosen-dosennya gitu loh, Kak. Ya, Bayangin kalau iya, pre-klinik kan mereka harus dari Salemba ke Depok. Itu kan makan waktu banget kan. Ini kan dengan ada online ini kan mereka bisa di ruangan mereka langsung on laptop, selesai gitu. Lebih mempermudah mereka lah. Mereka udah nyiapin waktu buat ngajarin kita-kita, masa kita nggak mempermudah. Jadi kalau sekarang, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari koas-koas FOI ya. Ada 3 teman-teman gue tadi. Nah, sekarang ada 3 lagi teman-teman gue, tapi sama-sama sekolah kedokteran, tapi sekarang adik-adik gue dari preklinik. Preklinik tuh yang masih kuliahnya di Depok, di kampus Depok. Dan di sini mereka mau sharing-sharing tentang gimana kegiatan mereka selama pembelajaran jarak jauh. Nah, boleh kenalin satu-satu namanya siapa dan lagi di stase apa? Kok stase? Lagi di modul apa sekarang dan tingkat berapa? Tingkat berapa dulu? Nama gue Wawa. Gue sekarang tingkat 3, kelas reguler. Lagi modul hematologi onkologi. Gue Hia, gue sekarang lagi di modul hematongko bareng Wawa, tapi gue KKI. Oke, halo, aku Kaila, tingkat 2, sekarang lagi modul respiratori. Berhubungan sama COVID ya berarti, kalau lagi modul respiratori. COVID banget, ya. Terus gimana, kalian sejauh ini udah bosen di rumah, atau kayak, gue lagi senang-senangnya di rumah nih sekarang. Jadi, lagi tahap apa nih kalian semua? Bosen banget sih, parah. Udah terlalu lama di rumah, nggak bisa. Nggak kuat. Sebenarnya enjoy-enjoy aja sih, Kak. Cuman kalau misalkan menyangkut pelajaran, jadi kayak takutnya nggak mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan kalau misalkan kita nggak PJJ. Tapi selain, kita kan pasti kan, ya kalian kan pasti masih belajar dan modul-modul yang tadi kalian lagi jalanin, ada kegiatan lain nggak yang lagi kalian lakukan nih? Kayak, karena di rumah, gue banyak ide nih, gue ngapain ya gitu. Kita kayak semua teman-teman juga, jadi kayak home cook ya, self-made proclaimed chef
baker, I don't know, you name it. Buat lagu aja biar iseng. Terus apa ya, pengen nulis lagu sih sama bikin Wah, baca buku. gila. Kalau Kayla kan emang musician nih. Kalau Kayla selain ada lagu nggak? Ada lagu baru nggak yang tercetus selama physical distancing ini nih? Ada. OSCE ya, kayak misalnya susah banget kan buat kalian OSCE. Itu OSCE sama praktikum, sessionnya masih ada nggak? Kayak digantiin sama suatu session atau sekarang malah nggak ada sama sekali? Ada, cuman ya jatuhnya lewat Zoom juga kan, Kak. Cuman kan kayak beda aja, kayak kalau misalkan lo lihat under microscope langsung sama lo lihat picture, sama lo dengar orang jelasin, kayak beda banget aja sih. Jadi jadi kita kayak ngawang gitu sama OSCE. OSCE biasanya juga nonton video di YouTube, terus habis itu kita suruh bikin video lagi di rumah sendiri, praktekin. Cuman kan kita kayak, bener nggak ya, kan nggak tahu bener atau salah dan lain sebagainya. Jadi kurang kena sih gitu. Tapi pemeriksaan, kalau dengan video-video yang dikasih, udah jadi sedikit ngebayang nggak, oh gue terus ngelakuinnya kayak gini. Kalau gue pribadi Sekarang sih kan, kayak prosedural gitu, kita kan harus ngelakuin ya. Dan kayak menurut gue memori prosedural tuh kayak nempel di otak, kan muscle memory juga. Jadi kayak pas lo ngelakuin, lo inget gitu gimana cara ngelakuinnya. Terus apalagi kalau misalkan emang harus dicoba ke OP kan, kita kan beda kan, kayak palpasi kan harus kita pahamin sensasi kita palpasi itu kayak gimana segala macam. Dan sebenarnya itu sih yang hilang dari sesi PJJ ini. Kalau misalkan masalah pengetahuan, gue rasa kita bisa nyari tahu lagi, dan dari yang dikasih pas kuliah online pun sebenarnya ya sama, dapat catatan segala macam. Cuman yang lack itu adalah ya tadi ke masa memori yang prosedural dan juga kayak sensasi. Sebenarnya pemeriksaannya tuh kayak gimana sih? Meneruskan dari statement barusan. Kan katanya kalau misalnya kuliah-kuliah masih bisa kebayang. Apakah dengan waktu yang lebih banyak di rumah, lo lebih banyak membaca buku dan belajar teori? Faktor yang lainnya lebih banyak yang membuat kita untuk nggak baca. Karena di rumah kan kayak kita bisa tiduran, bisa ya masak lah, bisa sama keluarga gitu-gitu. Jadi main HP, terus apalagi tidur as simple as that gitu kan. Jadi emang sebenarnya harusnya di rumah kita malah makin fokus, kita malah makin banyak waktu. Tapi waktu yang kita pakai di rumah malah kita alokasikan untuk hal lain. Gitu. Gimana lo mengatur skripsi dan sidang lo itu? Aduh, udah ada yang sidang online juga kemarin teman, tapi belum ada yang ngikutin metode kayak dia, tapi udah ada progresnya. Ya bisa dibilang macet-macet gitu kan, karena di antara kita tuh banyak yang ngambil datanya di RCM atau di jadi itu kan ketahan banget. Kayla nih kesibukannya kalau dari sisi kegiatan akademis lagi apa aja nih ongoing? Ada hal-hal yang berjalan nggak? Tapi sebenarnya yang sedihnya itu adalah yang sangat disayangkannya kan kita kemarin berarti PJJ kardio sama respi, which means that itu dua modul yang basic banget di profesi kita nanti, tapi kita nggak bisa belajar itu dengan baik, sama juga kita belum OSCE-nya juga kan semua pemeriksaan fisik dan lain sebagainya ini kan yang kita bakal jalani sehari-hari pas nanti kita udah kos dan lain sebagainya kan seterusnya. Jadi itu sih Kak. Tapi kan kalau misalnya sekarang sih ya so far ya masih menjalankan kuliah seperti seharusnya karena kan masih tingkat 2 juga. Kegiatan kuliah tuh kayak gimana? Ada dari jam berapa sampai jam berapa dan kegiatan rata-rata per harinya tuh ngapain? Matriks kegiatan sih sebenarnya sama Kak. Jadi kayak offline sama. Jadi ada hari-hari yang ada praktikumnya, terus ada hari yang lecture aja full, dan jamnya sama dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4. Semua lecture-nya itu udah pre-recorded. Jadi fleksibel jadinya jam belajarnya. Kita nonton kuliah, terus kita ngerasa kayak, aduh enak banget nih, setengah kuliah udah pusing, kita bisa pause dulu or something. Dan yang gue harapin diterapin di kemudian harinya adalah lecture-lecture ini juga bisa kayak pre-recorded, atau kayak bisa aja kayak kita sambil lecture pas di kelas sambil direkam, jadi ada yang online lecture juga, jadi bisa diakses. Terus kalau misalnya dari sisi akademik ada lagi nggak yang kalian concern selain kayak jadi nggak efektif belajarnya dan takut kompetensinya jadi sulit karena kalian nggak bisa bener-bener pegang manakin atau merasakan palpasi dan segala macam tadi itu? Ujian nggak sih? Ujiannya, masalah ujiannya. Paling itu yang takut banget. Semua sistem harus berubah dan lain sebagainya. Jadi ini kan kayak semacam kayak trial gitu kan. Dan trial pasti ada errornya, dan takutnya kita jadi kena dampak errornya itu gitu loh. Terus itu affect ke nilai-nilai dan lain sebagainya. Jadi takut banget sih Kak. Ujiannya numpuk. Jadi kayak lo biasanya kan ujian cuma 1, lo kayak nggak tidur sebelumnya, ya udah abis itu lo blok tidur kan sehari atau 2 hari terserah lo. Tapi kalau sekarang kayak lo cuma 1,
terus sebenarnya Suma 2, terus intak atau kayak ya Suma 1 intak Suma 2. Jadi kayak nggak ada rest in between dan kayak lo biasanya punya waktu 2 minggu atau seminggu buat belajar nih kayak ya dipepet semuanya. Jadi kayak mungkin lebih ke arah kesiapan sih kalau gue sekarang. Nah, terakhir nih, kalau soal organisasi yang identiknya anak FKUI kan kayak, woi organisasi, kayak gue lagi rapat sini gue pulang rapat malam. Atau gimana nih kasusnya di kalian? Kayak dengan ini semua, alhamdulillah, gue nggak usah rapat malam-malam, gue ditinggal online doang, so gue tinggal gitu rapatnya. Jadi paling tanggung jawab yang paling besar sekarang Liga Mega sih. Ada beberapa situasi, ada beberapa yang harus dirombak ulang. Aku pengen nangis karena aku sebenarnya tahun ini diamanahkan untuk menjadi kayak project officer satu acara nasional AMSA. Jadi aku sangat amat pusing, harus diundur lagi, undur juga misalkan sampai September atau akhir tahun. Persiapannya kan kepotong kan, sedangkan harusnya H-3 bulan kita ada persiapan yang optimal, cuman karena corona ini kita nggak bisa gerak sama sekali, stres sih karena corona ini. Iya, sponsor jadi susah banget deh. Apalagi kalau proyek nasional berarti kan kayak tanggung jawab lo gede banget, sedangkan ini semua terjadi kayak gini. Bayang sih, pasti pengen nangis rasanya. Ada lagi nggak yang mau kalian share tentang kehidupan PJJ ini? Paling bener bikin bucket list sih, Kak. Terhadap apa? Segala hal yang pengen lo selesaikan sebelum corona ini selesai ya. Jadi di rumah gue bisa buru-buru nonton. Cobain apa pengen diselesaikan ya. Udah sampai film udah bosen nggak? Udah sampai baking, udah sampai bikin lagu, udah sampai ngelakuin kerjaan-kerjaan yang mungkin lo nggak pernah kerjain sebelumnya. Terima kasih teman-teman semua yang udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol tentang kehidupan mahasiswa kedokteran online ini.